Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadirin jamaah muhibbur rasul atau pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Hari ini, saat ini kita sudah memasuki paruh terakhir dari perjalanan waktu kita di bulan suci Ramadan, dan beberapa saat lagi kita akan jelang hari kemenangan, di mana kita akan sama-sama menggapai hari Id, hari kembali, hari di mana kita akan berusaha untuk kembali suci setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya dengan berdoa, dengan beribadah, dengan khusyuk kita membaca tilawah, berharap ketika kita keluar fakharaja min Ramadan, yakni keluar dari bulan Ramadan kawalan diukmi, seperti halnya bayi yang baru saja lahir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja itu yang poin yang akan kita dapatkan kembali, tapi juga ada pesan yang khusus buat kita selaku umat manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga disiapkan di luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam kaitan lanjutan dari ayat ini, Allah menyampaikan apa? Yakni untuk kita bersegera juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita dianjurkan untuk bukan hanya segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga untuk supaya berinfak di jalan Allah. Dengan apa? Di antara walaupun kita dalam keadaan lapang, walaupun dalam keadaan sempit, fisarra'i wad dharra. Dan dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, wal kadhibina ghaidha. Untuk itu juga kita dimohonkan untuk kiranya kita dapat memaafkan segala apa yang kiranya membuat kita marah, membuat kita emosi. Wal kadhibina ghaidha, dapat menahan dari amarah kita. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam penggalan ayat-ayat ini kita bisa memaknai bahwasanya syarat di antara menjadi orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama, segeralah kita untuk menyebut ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Insya Allah jalan kita juga untuk menuju surganya Allah, karena surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan lebih dari itu, ketika kita untuk bersegera meminta ampun kepada Allah, kita juga dikaitkan untuk kiranya bisa bersosialisasi dengan sesama manusia. Dengan apa? Dengan memberikan infak, sedekah kita yang kita miliki, baik dalam keadaan lapang ataupun luas, ataupun dalam keadaan sempit, yang kita yakini dalam suasana corona saat ini, di mana orang pun merasakan semua dampaknya dari segi sosial, termasuk juga dari segi ekonomi. Ini momentum buat kita, dan sangat tepat ayat ini untuk kita, untuk sadari buat kita memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Dan selanjutnya, wal kadhibina ghaidha, kita pun dapat kiranya menahan hawa nafsu kita, hawa amarah kita, dengan apa? Walaupun kita mampu untuk melakukannya, karena sejatinya itulah termasuk orang-orang yang baik. Dan ketika termasuk orang-orang yang baik, itu juga termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, wal afina 'anil nas, memaafkan di antara manusia. Tentu dalam konteks ini bahasa memaafkan, bukan meminta maaf. Dan juga kiranya ketika kita melakukan salah lalu kita meminta maaf adalah hal yang wajar dalam segi psikologinya mungkin. Tapi bagaimana ketika kita mampu untuk membalasnya,
ketika bisa untuk kiranya membalasnya, tapi kita justru memaafkan. Disitulah pentingnya kita sebagai umat manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang juga baginda Nabi berikan kepada kita pesannya dan juga hikmahnya serta teladannya. Beliau apapun yang tidak ditimpakan dari kaum Quraisy kepada beliau ketika sampai di mana beliau ke kota Taif, di sana berharap ada bantuan ketika pada masa pamannya Abu Thalib meninggal, istrinya Sayyidatul Khadijah meninggal. Kemudian ia berharap di sana ada saudara famili yang dapat kiranya membantu perjuangannya. Tapi nyatanya justru apa yang diterima, lemparan batu, hinaan dan cacian. Sampai pada saat itu di tengah dunia awan, di tengah suasana yang sedih, dia berdoa, kiranya apakah ini bagian dari ujian dan cobaan yang dia hadapi. Lalu Allah mendengar apa yang diutarakan oleh baginda Nabi, kemudian mengutus malaikat Jibril kiranya untuk menyampaikan kepada malaikat penghuni gunung, kiranya nunggu apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Sampai pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan, wahai Nabiullah, Nabi Muhammad, kiranya Allah telah mendengar dari doa dan Allah kiranya menyampaikan pesanku terhadap malaikat penjaga gunung. Kalau saja engkau perintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan dari gunung itu untuk warga dan juga umat yang ada di sini, kiranya ia siap untuk melakukannya. Tapi apa kata baginda Rasul? Tidak itu wahai malaikat Jibril. Justru aku kiranya berdoa kelak di antara turunannya ada yang kiranya menghadap Allah, ada yang kiranya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesannya apa? Yang pertama, mari kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita banyak beramal, banyak menginfakkan harta kita. Tidak hanya di saat kita banyak uang, tidak hanya di waktu luas, tapi pun dalam keadaan sempit. Usahakan apa yang kita berikan, apa yang kita bisa dapat kita sampaikan kepada orang yang berhak. Dan selanjutnya, mari jaga amarah kita walaupun kita mampu untuk membalasnya. Dan mari juga tata hati kita untuk kita bisa memaafkan di antara mereka yang berbuat salah terhadap diri kita. Insya Allah itu termasuk dari orang-orang yang berbuat baik, dan insya Allah itu juga termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dimana wajannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan insya Allah pahalanya adalah surga yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.